Oke, terima kasih telah membuka video presentasi ini. Saya akan menjelaskan tentang bioindikator kualitas udara. Pencemaran udara bersumber dari asap cerobong industri, gas buang kendaraan, dan gas buang rumah tangga atau domestik. Pengembangan otomotif sebagai alat transportasi sangat memudahkan masyarakat. Namun, di sisi lain, penggunaan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor, menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Khususnya gas buang dari hasil pembakaran bahan bakar yang tidak terurai atau terbakar dengan sempurna. Salah satu zat pencemar udara yaitu logam berat timbal atau Pb, dihasilkan dari pembakaran yang kurang sempurna pada mesin kendaraan. Logam Pb di alam tidak dapat didegradasi atau dihancurkan dan disebut sebagai non-essential trace element. Kadarnya cukup tinggi di lingkungan sehingga sangat berbahaya jika terakumulasi pada tubuh dalam jumlah yang banyak. Sebagai contoh, pada beberapa penelitian, setiap 1 liter bensin dalam angka oktan 87 dan 98 mengandung 0,7 gram senyawa Pb tetraetil dan 0,84 gram tetrametil Pb. Setiap 1 liter bensin yang dibakar jika dikonversi akan mengemisikan 0,56 Pb yang dibuang ke udara. Apalagi dengan peningkatan kuantitas dan kepadatan lalu lintas yang diiringi kemacetan, emisi gas limbah industri, dan kendaraan di jalan, menyebabkan kualitas udara di sejumlah kota mengalami penurunan. Oleh karena itu, harus dilakukan pengujian kualitas udara di atmosfer. Jika berbicara terkait definisi polusi udara mengacu pada jumlah zat berbahaya yang terkonsentrasi di atmosfer dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan. Penurunan kualitas udara membawa pengaruh buruk secara langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Polutan di udara dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses alami. Beberapa polutan udara yang umumnya adalah SO2, partikel tersuspensi terutama PM2,5, NOx, CO, VOC, volatile organic compounds atau senyawa organik volatil, logam berat, zat radioaktif, oksida fotokimia, dan lain-lain. Terdapat beberapa tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bioindikator kualitas udara. Pertama, lichen. Bentuk lichen adalah seperti kerak sehingga disebut lumut kerak. Tumbuh lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Lumut peka terhadap SO2, H2S, dan polutan udara lainnya, dan bahkan sejumlah kecil zat beracun dapat mempengaruhi pertumbuhannya dan menyebabkan kematian. Lichen sangat sensitif terhadap polusi H2S di udara. Lichen tidak memiliki akar sehingga menyerap banyak bahan mentah langsung dari udara dan uap air di sekitarnya. Lichen sangat sensitif terhadap polusi udara dan hujan asam karena lichen tidak memiliki cara untuk mengeluarkan polutan yang diserap sehingga polutan tetap berada di dalam sel. Karena polutan menumpuk di dalam selnya atau di dalam tubuhnya, lichen dapat digunakan untuk memantau akumulasi polutan jangka panjang. Dibandingkan dengan indikator fisika kimia, penggunaan lichen sebagai bioindikator tidak mahal untuk digunakan dalam mengevaluasi polusi udara. Lichen juga dapat digunakan untuk mengukur polutan unsur beracun dan logam radioaktif
karena mereka mengikat zat-zat ini dalam tubuhnya. Terdapat beberapa keuntungan lichen digunakan sebagai bioindikator. Pertama, banyak spesies lichen memiliki rentang geografis yang luas, sehingga memungkinkan studi gradien polusi jarak jauh. Artinya, spesies lumut ini banyak berada di berbagai habitat di bumi ini, sehingga sangat memudahkan untuk melakukan sebuah pengukuran kualitas lingkungan udara di berbagai lokasi dengan jarak yang cukup luas atau radius yang cukup luas. Berikutnya, morfologi lichen tidak bervariasi dengan musim, dan akumulasi polutan dapat terjadi sepanjang tahun. Artinya, dengan menggunakan lumut sebagai bioindikator, maka kita akan dapat mengukur kualitas lingkungan setiap saat tanpa dibatasi oleh musim tertentu, karena mereka dapat hidup dengan optimal pada setiap masa atau setiap waktu. Selanjutnya, lichen biasanya berumur panjang. Artinya dia akan mampu mengakumulasi setiap polutan yang ada di habitatnya, apakah logam ataupun gas-gas beracun yang lainnya yang ada di atmosfer di habitatnya. Terakhir, lichen tidak memiliki akar dan tidak memiliki akses ke sumber nutrien tanah dan bergantung pada endapan rembesan air di atas permukaan substrat dan atmosfer. Dengan demikian, kandungan jaringan mereka sebagian besar mencerminkan sumber nutrisi di atmosfer. Lichen juga sebagai bioindikator pencemaran logam. Sebagai contoh, Pb, Ni, Cu, Cr, dan Cd adalah beberapa logam dalam debu semen yang dihasilkan oleh industri semen. Angin dan hujan menyebabkan debu semen menyebar sehingga bahan kimia tersebut ditemukan di lumut. Oleh karena itu, lumut dapat digunakan sebagai bioindikator kualitas udara di sekitar industri tersebut. Selanjutnya, kelompok tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai bioindikator kualitas udara yaitu Bryophyta. Bryophyta tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat lembab seperti di tanah, batu, batang, dan ranting pohon. Bryophyta mendapatkan nutrisi langsung dari zat terlarut dalam kelembaban udara. Bryophyta baik secara langsung atau bersama dengan lumut dapat menjadi organisme berharga dalam mengembangkan Index of Atmosphere Purity. Berikutnya, tanaman yang dapat dijadikan sebagai bioindikator kualitas udara yaitu Pteridophyta. Pteridophyta atau kelompok paku-pakuan merupakan kelompok tumbuhan yang ada di berbagai habitat dan memiliki kombinasi menguntungkan untuk studi bioindikator. Intinya, cara kerja tumbuhan sebagai bioindikator yaitu respon tumbuhan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air tanah, nutrisi, dan polutan udara melebihi kisaran adaptasi, maka tanaman memunculkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Munculnya gejala atau pertumbuhan abnormal semacam itu merupakan indikator yang baik tentang bahaya pencemaran di lingkungan hidup manusia. Oke, terima kasih.